Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita di mansubat yang ketiga, yaitu maf'ul fi, atau dalam bahasa kita keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, di kitab Al-Muyassar dapat dilihat di halaman 58 sampai halaman 59. Taib ya, sekarang kita melihat pengertian maf'ul fi terlebih dahulu. Kata mu'allif hafizahullah ta'ala, al-maf'ulu fihi wa yusamma dzarfan huwa ismun yudkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Maf'ul fi ya, ini bukan maf'ul bih. Kita sudah belajar mansubat yang pertama namanya maf'ul bihi. Kalau maf'ul bihi itu objek. Nah, kalau maf'ul fih itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Wa yusamma, dan disebut juga dzarfan ya. Jadi maf'ul fih itu punya nama lain apa? Dzaraf. Adalah isim mansub tentunya ya. Yudkaru yang disebutkan libayan untuk menjelaskan zamanil fi'li ya, waktu terjadinya pekerjaan. Jadi ada keterangan tambahan yang menunjukkan kapan dilakukannya pekerjaan tersebut. Au makanihi, atau keterangan berupa tempat terjadinya pekerjaan. Nah, ini pengertian dari maf'ul fi. Sekarang kita lihat dulu beberapa contoh yang beliau disebutkan di sini ya. Misalkan yang pertama, dzahabtu yaumal ahadi. Kita lihat contoh yang pertama, aku pergi yaumal ahad, pada hari Ahad. Nah, jumlah ini dzahabtu yaumal ahad ini adalah jumlah fi'liyah ya, terdiri dari fi'il dzaba dan fa'ilnya adalah dhamir ta ya. Kita ingat kembali pelajaran yang lalu. Kemudian yaumal ahad ini adalah keterangan waktu yang menunjukkan kapan dilakukannya pekerjaan dzaba ya. Fi'il dzaba sendiri menunjukkan waktu lampau, tapi masih belum jelas lampaunya tuh kapan. Kemarin kah, atau seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, setahun yang lalu, atau hari apa. Maka disitulah fungsi atau peran dari maf'ul fih ya, memberikan keterangan tambahan kapan dilakukannya pekerjaan dzahaba. Oh, ternyata aku perginya itu yauma, pada hari Ahad. Maka yauma di sini adalah maf'ul fih ya, yang ana lingkari dengan warna merah di sini ya. Di fontnya diblok dengan warna merah. Taib. Contoh yang kedua, sumtu yaumal khomisi. Aku berpuasa pada hari Kamis ya. Fiilnya mana? Sumtu. Aku berpuasa, dan fa'ilnya dhamir ta. Kemudian yauma adalah sebagai maf'ul fih. Qumtu amamal ustadzi. Aku berdiri di depan ustadz. Nah, fiilnya qumtu, aku berdiri, amama adalah keterangan tempat, di depan ustadz. Jadi menjelaskan secara lebih detail di manakah dilakukan berdiri itu. Nama al-kalbu khalfal babi. Nama telah tidur al-kalbu, anjing itu, di mana? Khalfa al-bab, di belakang pintu. Nah, di sini kita berikan catatan bahwasanya dzaraf atau keterangan yang menunjukkan tempat itu namanya dzaraf makan ya. Sedangkan dzaraf yang menunjukkan waktu namanya dzaraf zaman ya. Ingat, ini bukan dzaraf makan, ini bukan pengertian makan dalam bahasa Indonesia, karena makan di dalam bahasa Arab itu artinya tempat ya. Makan artinya tempat, jangan diartikan makan bahasa Indonesia yang artinya ma'am ya. Taib, ini pengertian dari maf'ul fih. Nah, makanya karena keterangan tempat ini, untuk memudahkan mencarinya, namanya dzaraf makan itu biasanya digunakan
pertanyaan di mana dilakukan pekerjaan. Atau kalau ada pertanyaan di mana dilakukan pekerjaan dan jawabannya adalah itu, maka itu adalah dzaraf makan. Contohnya qumtu amamal ustad. Aku berdiri di depan ustad. Kemudian ditanyakan, di manakah engkau berdiri? Amamal ustad. Jawabannya di depan ustad. Maka amama itu adalah dzaraf makan. Sedangkan dzaraf zaman ini cocok digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan kapan dilakukan pekerjaan. Dhabtu yaumal ahadi. Aku pergi di hari Ahad. Kalau ditanya kapan engkau pergi, maka jawabannya yaumal ahad, maka yaumal ahad adalah dzaraf zaman. Nah, ini untuk memudahkan saja menganalisis jabatan kata, ya. Tapi kita lanjutkan kembali. Berikut beberapa contoh-contoh dzaraf zaman yang sering digunakan. Yang beliau sebutkan, sobahan, hudwatan, bukrotan, ini pagi, masaan sore, asilan juga sore, lailan malam, naharon siang, yauman hari, usbu'an minggu, syahron bulan, sanatan tahun, aman ya juga tahun, kornan itu 1 abad ya, abadan selamanya, hinan ketika, tarotan kadang, sabikon yang lalu, saatan jam atau saat, al-an artinya sekarang, qobla sebelum, ba'da sesudah, ams itu kemarin, anifan barusan atau baru saja. Nah, ini contoh-contoh dzaraf zaman yang perlu diketahui oleh pemula karena ini dzaraf yang banyak digunakan, ya. Nanti silakan dihafalkan, dan untuk mengokohkan hafalan nanti sambil belajar baca kitab sehingga nyantol semua kalau digunakan praktek. Tapi berikutnya beliau akan menyebutkan contoh-contoh dzaraf makan, keterangan tempat. Amama depan, kudama juga depan, khalfa belakang, waro'a belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, yamin di kanan, shimal di kiri, baina di antara, haula sekitar, inda di sisi, iza'a juga di sisi. Ini contoh-contoh dzaraf makan. Kemudian beliau sebutkan lagi, dzaraf itu tadi ada yang namanya mutasarrif, ada juga yang ghairu mutasarrif. Yang mutasarrif itu yang selain dapat digunakan sebagai maf'ul fiha, keterangan waktu atau tempat, dapat juga berfungsi sebagai jabatan kata yang lain, ya, di dalam suatu jumlah. Contoh adalah yaum, hari. Kata yaum itu boleh digunakan sebagai keterangan waktu. Contohnya sumtu yaumal ahadi. Aku berpuasa pada hari Ahad. Maka yauma itu adalah maf'ul fih, ya, keterangan waktu. Dan dia boleh juga digunakan sebagai jabatan yang lain. Contohnya adalah yaumul jumu'ati, yaumun mubarak, ya. Yaumul jumu'ah, harusnya jumu'ah, ya. Pada hari Jumat itu adalah hari yang berbarokah. Kalau kita lihat di sini yaumul jumu'ati, yaumun mubarak, itu yaumu yang pertama adalah mubtada karena dia kata yang diterangkan. Kata yang menerangkan adalah yaumun mubarak, hari yang berkah. Ini mubtada khobar. Maka dari sini kita bisa lihat kata yaum itu boleh digunakan sebagai keterangan waktu, boleh juga digunakan untuk jabatan yang lain. Sebagai fa'il juga boleh, naibul fa'il juga boleh, ya. Sedangkan jenis dzaraf yang ini, yang kedua ghairu mutasarrif, ini yang cuman digunakan sebagai maf'ul fih saja. Contohnya qabla, ba'da, inda, ya. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda di sisi, ya. Tapi berikutnya adalah jenis dzaraf berdasarkan i'rab atau binanya, bisa berubah atau tidak bentuk akhirnya. Ada dzaraf yang mu'rab yang dapat berubah bentuk akhirnya, ada juga dzaraf yang mabni tidak dapat berubah bentuk akhirnya. Contohnya yang mu'rab yauman, lailan, syahron, sanah, ya. Nanti kalau misalkan dia digunakan sebagai mubtada atau khobar atau fa'il, jadinya ya yaumun, lailun, syahrun, sanatun. Tapi kalau didahului dengan
huruf jar misalkan jadinya ya yaumin, lailin, syahrin, sanatin ya. Ini mu'rab, bisa berubah bentuk akhirnya. Sedangkan yang mabni contohnya ams itu kemarin ya amsi bukan amsu, amsa, amsi bukan. Tetap amsi. Idza haitsu al'an. Ya. Tapi itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.